everyone, I'm so excited today karena aku mau nge-reveal skincare rutin aku yang belakangan ini lagi aku aplikasikan ke muka aku selama kayak kurang lebih sebulanan gitu. Aku tuh bener-bener sengaja banget nunggu ini bener-bener sampai 4 minggu, which is ya kayak sebulan gitu. Soalnya aku mau ngeliat hasilnya di muka aku kayak gimana. Ini komposisinya menarik banget and it's a local product. Avoskin is a local product. Aku juga dulu banget bertahun-tahun lalu lamanya pernah nge-review si Avoskin pas Avoskin tuh ibaratnya baru launch. Aku inget banget waktu itu aku ngetesnya itu selama bulan puasa dan aku juga masih ada videonya deh kayaknya di YouTube. Nanti aku taruh linknya di description box. Jadi kalau misalnya kalian mau ngeliat review skincare Avoskin dengan packaging yang dulu dan dengan formula yang dulu, kalian bisa klik link di bawah sini. Ntar aku taruh di description box. Aku di sini lagi megang packaging produknya Avoskin. Aku ada bar soap mereka, which is yang aku pakai, yang bertahun-tahun lalu itu aku pakai. Terus aku ada toner sama serumnya juga. Ini tuh kalau misalnya kalian ngelihat packagingnya mirip sama yang retinol set ya kalau nggak salah. Dia juga ada toner sama ampulnya. Cuma kalau ini beda, ini tuh yang namanya Miraculous Refining Toner and Serum. Jadi aku megang toner sama serum. Aku mau ngebacain klaim-klaimnya dan aku mau ngasih tahu di mana klaimnya yang benar dan keunggulan dari ingredients atau komposisi dari si skincare ini. Sama aku mau ngasih lihat foto ke kalian selama penggunaan 4 minggu. Jadi tuh aku setiap minggu bener-bener kayak ngeliatin progresnya. Aku sampai ambil foto selfie supaya aku bisa membandingkan dari minggu ke minggu selama 4 minggu ini. Aku cerita sedikit. Jadi pertama itu produk yang aku pakai cuma si refining serumnya doang. Ini namanya Miraculous Refining Serum. Dia itu mengandung 10% AHA plus 3% BHA plus 2% niacinamide plus ceramide. Jadi pertama aku kan pakai si serum ini dulu ya, kayak sekitar seminggu lebih berapa hari gitu. Lalu barulah aku ada keinginan untuk order si tonernya ini. Pas aku mau order si tonernya, aku juga kepikiran kenapa nggak pakai sabunnya si Avoskin juga. Soalnya aku di rumah lagi pakai sabun kayak facial foam gitu. Aku pengennya kalau misalnya lagi pakai skincare tuh ya kayak satu rangkaian atau satu set. Aku udah punya serumnya dan yang paling basic menurut aku itu adalah sabun atau facial foam sama toner. Itu kayak udah basic banget buat aku. Ini di tulisan packagingnya ada tulisan the combination of AHA, BHA, niacinamide, natural extract work as effective exfoliator to make skin cleaner and more radiant. Let's enjoy the miraculous sensation. Packaging dia boxnya kayak dark brownish gitu, tapi warnanya kayak unik aja sih menurut aku. Terus botolnya juga sama kayak clear, cuma warnanya gelap gitu. Jadi kandungannya tuh nggak akan berubah gitu menurut aku. Dia glass bottle gitu, kayak produk high end gitu. Padahal ini lokal produk ya, tapi kayak packagingnya keren aja gitu menurut aku. Baik digunakan untuk mengeksfoliasi kulit, mencerahkan dan meratakan warna kulit, memudahkan noda hitam di wajah, mengecilkan pori-pori, melembabkan dan memperbaiki tekstur kulit, bisa digunakan untuk kulit berjerawat dan bahkan banyak yang bilang ini tuh recommended buat kulit yang lagi breakout dan bisa nyembuhin si breakoutnya itu. Dengan 10% alpha hydroxy acid dalam kurung glycolic, terus ada 3% beta hydroxy acid dalam kurung salicylic acid, and then 2% of niacinamide, ceramide, aloe vera, and raspberry. Pas aku baca si kandungan aktifnya ini online, aku langsung kayak gue mau pakai serum ini secepatnya. Terus di sini juga ada ingredientsnya, nanti akan aku insert di sini aja supaya kalian bisa baca selengkapnya. Ini dia glass bottle gitu, ada pipetnya of course, dan dia isinya kayak gini. Dia konsistensinya tuh lumayan kayak agak kental gitu, warnanya kayak putih pudar gitu ya. Jadi dia nggak totally clear, tapi masih kayak ada warnanya. Cuma dia nggak ada wangi parfum sama sekali karena memang fragrance free. Wanginya juga masih nyaman untuk diaplikasiin ke kulit, nggak ngeganggu sama sekali untuk aku pribadi. Ini juga perlu di take note kalau kalian menggunakan si rangkaian refining serum or toner ini, atau misalnya salah satunya aja, kalian kayak perlu adaptasi dulu. Misalnya kayak seminggu tuh pakai 2-3 kali gitu. Aku karena nggak sabaran, jadi kemarin aku langsung pakai setiap hari and I don't get any negative effect di muka aku. Malah aku ngerasa kulit aku jadi makin baiknya tuh makin cepet. Dan sebenarnya si refining serum atau si toner ini dia itu safe banget, aman banget untuk kulit sensitif. Cuma kayak just in case aja kalian kayak perlu tes gitu, kayak pemakaian pertama tuh
dikit dulu, maksudnya seminggu 2-3 kali. Ntar kalau misalnya nggak ada efek negatif baru dilanjutin ke setiap hari. Kalau packaging tonernya boxnya sama, warnanya kayak dark brown gitu. Botolnya dia plastik, cuma gelap juga, jadi aku percaya banget kalau kandungannya di dalam si toner ini nggak akan berubah. Dan dia ini cuma kayak gitu aja, kayak botol toner pada umumnya. Konsistensinya of course lebih thick yang serum, tapi bukan thick yang kental gitu ya. Dia pokoknya ya kayak serum pada umumnya aja. Dan kalau ini tuh cair tapi kayak ada kandungan aktif. Ngerti kan kalian kalau kayak toner yang hanya penyegar atau pembersih dan toner exfoliating itu beda gitu loh teksturnya. Kalau toner exfoliating itu menurut aku kayak, karena dia ada kandungan aktifnya, jadi berasa agak cair tapi agak kental. Nggak kental sih, cair, cuma ya beda aja lah. Di sini baik digunakan untuk mengangkat sisa kotoran di wajah dengan maksimal, mengeksfoliasi kulit, mencerahkan dan meratakan warna kulit, memudarkan noda hitam di wajah, mengecilkan pori-pori, melembabkan dan memperbaiki tekstur kulit, cocok untuk semua kondisi kulit, aman untuk kulit berjerawat, low pH toner dengan 5% alpha hydroxy acid atau glycolic acid, 1% BHA atau salicylic acid, 2% polyhydroxy acid, 2% niacinamide, 2% tea tree. Jadi dia mengandung tea tree, bagus banget untuk kulit berjerawat. Witch hazel, aloe vera, sama raspberry. Sama ada ingredientsnya, nanti aku insert di sini jadi kalian bisa baca. Kalau mau baca semuanya tinggal di pause aja. Kalau untuk sabunnya sendiri, dia tuh kayaknya packagingnya nggak berubah deh sama yang dulu. Soalnya kayak di video aku review yang bertahun-tahun lalu itu, dia packagingnya juga sama, box putih gini, tulisannya Nauva Skin Face Soap. Jadi dia tuh bar soap gitu. Di dalamnya kayak gini, diplastikin lagi. Sabunnya ada di kamar mandi of course. Nanti kalian bisa ngeliat pas aku kasih lihat klip pemakaian si sabunnya. Ini wanginya enak sih, calming gitu, tapi nggak kayak over fragrance. Ini tulisannya for all skin type. Aku sebagai seseorang yang mempunyai tipe kulit berminyak banget, extremely oily skin and then acne prone skin, but also sensitive. Kadang-kadang aku tuh sensitifnya kadang-kadang, jadi kadang sensitif tapi kadang juga kayak kulit badak gitu, kayak kulitnya kebal. Ada juga nggak sih kalian yang kayak gitu? Kalau misalnya kalian juga mengalami permasalahan kulit yang sama, boleh komen di bawah, karena jujur banget aku kadang-kadang sensitif gitu, tapi kadang-kadang juga kebal. Di sini karena dia tidak mengandung bahan aktif, jadi aku mau baca cara pemakaiannya dulu. Basahi wajah dan leher, usapkan sabun ke wajah dan leher hingga berbusa, diamkan 5 menit, bilas hingga bersih. Jadi untuk yang diamkan 5 menitnya itu aku memang sempat eksperimen. Jadi pertama-tama karena kayak untuk nyoba dulu gitu kan, kayak 2-3 hari pertama aku cuma cuci muka biasa, tapi makin kesini aku sambil cuci muka didiamin 5 menit, aku sambil sabunan badan gitu kan. Jadi pas aku nunggu 5 menit itu, aku rasain banget bedanya. Dia kayak lebih ngebersihin ke pori-pori gitu loh, dan somehow bikin muka aku jadi lebih cerah. Padahal ini bukan yang brightening loh setahu aku, karena dia ada punya satu lagi bar soap juga, packagingnya warna pink, aku lupa namanya, tapi dia itu untuk brightening. Nanti aku insert fotonya di sini kalau kalian pengen lihat. Dan ini ingredientsnya atau komposisinya ada coconut oil, padahal ada coconut oil tapi safe for my acne prone skin. Terus dia mengandung aqua, sodium hydroxide, sodium, nanti pokoknya aku insert di sini, kalian bisa pause kalau misalnya mau baca semuanya. And dia mengandung fragrance, sama ada finished fragrance. Itu aku nggak ngerti finished fragrance maksudnya apa, tapi dia ada 2 kandungan fragrance. But di kulit aku yang kadang-kadang sensitif ini, dia masih aman dan masih nyaman di kulit aku, karena as I said before, dia tuh wanginya nggak yang over fragrance gitu. Ini aku sampai nyatet di kertas karena aku tidak mau melupakan poin-poin yang aku rasakan selama penggunaan yang lumayan intens selama 4 minggu ini. Karena aku sempat lama pakai Sunby Me yang ingredientsnya mirip-mirip, dia kayak AHA, BHA, PHA gitu. Dan ini produk lokal, aku kayak wow. Oke, sebelum aku ngasih tahu rekapan aku tentang pemakaian sebulan ini atau 4 minggu ini, aku mau ngasih tahu step cara aku pemakaian skincare aku. Jadi of course yang pertama aku cuci muka pakai si Nauva Bar Soap ini, Skin Face Soap. Aku biasanya ya biasa aja gitu, basahin muka dulu supaya nanti bisa lebih kayak berbusa gitu, supaya gampang diaplikasin ke seluruh wajahnya. Tinggal ambil bar soapnya, terus diusap dulu ke wajah, baru diaplikasikan ke seluruh wajah. Dan itu aku juga biasanya bersihin sampai ke bagian mata sama kuping, bahkan kayak ke belakang kuping gitu. Soalnya aku ngerasa
itu kayak bisa ngebersihin kulit secara keseluruhan banget. Abis itu ya udah dibilas aja. Dan for toner aku kayak suka ngocok pelan-pelan dulu. Terus aku biasanya pakai kapas, dituang ke kapas, terus diusap ke wajah. Sebenarnya bagusnya sih ditepuk-tepuk ya, cuma aku karena kebiasaan kalau pakai toner tuh agak diusap gitu. Cuma pastiin kalau kapasnya tuh udah bener-bener basah, dan diusapnya jangan kasar-kasar gitu, kayak diusap halus aja. Atau bisa juga langsung dituang ke tangan dan diaplikasiin ke muka. Oh ya, seminggu terakhir ini aku cuma pakai si tonernya aja karena aku lagi sayang-sayangin si serumnya, soalnya kayak udah tinggal setengah botol. Karena memang yang sampai duluan adalah si serumnya. Nah, setelah aku nyobain serumnya dan ternyata sebagus itu, jadinya ya udahlah aku order si toner sama sabunnya. Jadi sekarang seminggu terakhir ini aku cuma pakai tonernya aja, tapi it works so well on my skin. Tapi kalau misalnya ini dua ini di-combine, gila, hasilnya mantep banget lah. Kulit jadi bersih banget sampai ke pori-pori, jadi super glowing, super plump, jadi kenyal banget, dan kalau bangun tidur itu kerasa banget halusnya. Untuk pemakaian serumnya, aku tuh biasanya kayak ambil 1 pipet full, jadi bukan 1 dot ya, 1 pipet full, terus aku taruh di tangan aku ratain dulu, aku warm up dulu di kulit supaya nanti penyerapannya lebih bagus lagi. Terus aku aplikasiin deh di wajah, and ini tuh setelah pengaplikasian ini aja tuh langsung kelihatan glowingnya, bikin kulit jadi sehat, kenyal, dan dia nggak lengket. Dia masih bikin aku ngerasa tidurnya nyaman, karena ada beberapa skincare yang bikin aku nggak nyaman tidurnya karena aku takut nanti skincare kayak nempel ke bantal atau kemana-mana. Tapi kalau ini tuh enggak, karena dia nyerapnya lumayan cepat dan nggak lengket. Perlu di take note ya, misalnya kalian punya kulit sensitif atau sebelumnya nggak pernah make skincare yang kandungan bahan aktifnya lumayan banyak, itu seminggu pakai either toner atau serumnya ya, itu seminggu pakainya 2-3 kali. Kalau misalnya cocok, nggak ada efek negatif, lanjutkan. Karena again, jujur aku makainya dari awal langsung setiap hari karena aku se-excited itu, soalnya aku udah baca-baca reviewnya, aku udah research banget sebelum aku pakai skincare ini. Karena dia ingredients dan bahan aktifnya mirip-mirip. Tadi kandungan yang aku sebutin itu, dia itu jadi bisa mengangkat sel kulit mati, apalagi tonernya. Karena dia tonernya bukan sekedar toner penyegar atau pembersih, tapi dia juga exfoliating toner. Exfoliating toner tuh artinya dia lebih cepat proses regenerasi kulitnya dibandingkan toner penyegar biasa. Terus dia juga lumayan cepat ngilangin noda hitam. Tadinya aku di sini ada noda hitam yang lumayan kelihatan. Nanti kalian bisa lihat di before after picture di minggu pertama. Itu masih ada noda hitam bekas jerawatnya di sini, karena tadinya tuh bekas jerawat yang mendem, terus aku pencet paksa, jadinya hitamnya lumayan parah gitu. Tapi sekarang udah kayak mendingan banget. Terus dia juga bagus banget untuk mencerahkan kulit sama meratakan warna kulit. Soalnya aku di sini suka belang, misalnya ya, kalau misalnya aku lagi pakai kerudung segini, di sininya tuh kayak suka belang, di sini lebih terang, di sini enggak. Itu cepet banget ngeratain warna kulit. Sama dark spot atau hyperpigmentation yang disebabkan oleh matahari itu juga cepet banget memudarnya. Kedua toner dan serum ini tuh bisa meringkas pori, apalagi si tonernya. Soalnya aku seminggu ini full pakai tonernya doang. Malam hari setelah cuci muka itu aku ngerasain banget. Dia memang sih nggak mungkin ya pori-pori tuh jadi hilang, cuma jadi kelihatan lebih ringkes. Maafin banget tadi sempat hampir lupa nyebutin harga. By the way, karena aku tipenya extremely oily skin and acne prone skin, it doesn't mean ini nggak cocok buat normal skin atau kulit yang tidak bermasalah. Jangan salah, ini untuk kulit normal atau kulit dry sekalipun bagus banget. Soalnya di aku hasilnya justru kayak lebih ke melembabkan daripada bikin kering. Soalnya kan exfoliating toner itu atau exfoliating skincare biasanya rentan bikin kulit jadi kering gitu. Tapi ini enggak, aku bangun-bangun tuh kulit aku glowing banget, jadi super kenyal. Dia tuh kayak bisa mengerti keadaan kulit kita gitu loh. Jadi kalau misalnya yang berminyak, dia tuh during the day-nya bakalan mengontrol minyak, tapi malamnya itu tuh kayak melembabkan kulit. Aku susah banget ngejelasinnya gimana, tapi dia nggak bikin kulit aku yang berminyak makin berminyak, tapi dia juga tidak membuat kulit aku kering kerontang. Tapi ini super aman banget untuk acne prone skin, bahkan jerawat yang aktif sekalipun. Karena ada kandungan tea tree-nya, jadi dia kayak ada inflammatory agent-nya, bagus banget untuk antibakterial, untuk mencegah pertumbuhan jerawat di
masa yang akan datang. Kalau misalnya kalian lagi pakai skincare yang bahan aktifnya lumayan banyak, itu kalian nggak boleh skip sunscreen sama sekali di pagi hari, karena mereka ini kan sifatnya exfoliating gitu kan, ngebuat kulit jadi lebih sensitif terhadap sinar matahari. Ya walaupun kita nggak pakai exfoliating produk, juga tetap sih sunscreen tuh harus wajib banget, mau keluar rumah ataupun di rumah juga sunscreen is a must. Mereka ini mengandung glycolic acid, tapi itu masih 5% dan itu aman sesuai standar keamanan produk, dan mereka of course sudah BPOM, jadi pasti aman digunakan. Oh ya, untuk pemakaian toner ini, misalnya kalian mau pakai kapas ataupun pakai tangan, muka keseluruhan harus dalam keadaan kering supaya penyerapan produknya lebih maksimal, karena kalau muka masih basah, masih ada airnya, itu bikin penyerapannya jadi kurang maksimal. This is super magical for me, karena dia tuh bisa memperbaiki kondisi dan tekstur kulit. Jadi misalnya kulit kalian beruntusan, as always ya, aku tuh di deket kuping sini kayak kadang-kadang suka ada jerawat yang beruntus gitu, karena penggunaan masker, tahu kan, tali masker kan suka kesini-sini kan. Kalau misalnya aku tuh kalau misalnya sering ada gesekan atau ketutup, misalnya kayak kerudung gini, itu aku suka jadi jerawatan, dan ini ngebantu banget untuk ngehalusin atau memperbaiki tekstur kulit dan ngilangin si beruntusan itu. Ini dia mampu mengurangi garis-garis halus, sama dia juga kayak mengurangi atau mencegah kerutan-kerutan di wajah. Jadi bagus banget untuk anti-aging juga, dan dia juga mampu meningkatkan kolagen di kulit kita. Bahkan dia juga bisa mampu mencegah peradangan. Jadi jerawat aktif pun yang merah-merah, kalau dipakein ini jadi bakalan calm gitu loh, kulitnya jadi kalem, dan jerawat dan kulitnya tidak akan makin memerah. Dan yang paling aku rasain banget di kulit aku pemakaian kedua produk ini, kulit aku tuh jadi kenyal, halus, lembab, super plump banget. Aku ngerasa kayak kulit aku tuh apa ya, kayak sebulan abis di laser, padahal aku ini udah lama banget nggak ke dokter kulit, cuma pakai skincare doang belakangan ini. Dan aku amazed banget sih sama si refining set ini, soalnya beneran sebagus itu. Aku sampai speechless sih. I think that's all for today's video. Itu dia rangkaian skincare rutin aku belakangan ini, dan ini dia aku insert foto before and after picture dari minggu 1, minggu 2, minggu 3 sampai minggu ke-4, and I will see you in my next video. Bye. Ini foto minggu pertama, kalian bisa lihat tuh bekas jerawat yang mendem itu kelihatan banget di pipi kanan, tapi di week kedua udah makin mendingan, makin cerah, makin glowing banget. Dan di minggu ketiganya ini aku dapat jerawat baru di pipi kiri, tapi overall juga makin cerah. And ini dia aku sekarang, atau di week keempat, hari ketiga. Ini yang merah-merah di hidung itu aku bekas tumpuan kacamata ya, bukan bekas jerawat. Yang ada bekas jerawatnya cuma yang di bekas jerawat yang baru di pipi kiri, bukan yang di pipi kanan, karena yang di pipi kanan itu udah kayak hampir totally hilang, totally gone. So far aku suka banget sama hasilnya. Kayaknya aku bakal continue pakai ini karena aku ngerasa khasiatnya sangat amat bekerja di kulit aku.